Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan dimana kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 13.45 menit waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini Kamis 14 Mei 2026 ataupun Thursday 14 Mei 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di bursa manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Baik, dan kita akan mulai. Ini kita bisa melihat di mana Presiden Amerika telah mendarat di China untuk bertemu dengan kepala negara China Xi Jinping, dan menurut sumber yang beredar bahwa Trump akan meminta bantuannya kepada China bagaimana mengatasi Iran, dan ini masih belum dijelaskan apakah ini pasti atau tidak. Ini pun masih belum dipastikan. Namun yang dipastikan itu bahwa pertemuan mereka itu akan mengurangi tarif ataupun pajak yang akan dikenakan kepada China ya, sebesar 30 miliar ya, kalau tidak salah itu ya. Itu konsep yang benar ataupun ini yang sudah beredar ya. Dan kita akan mulai sekarang, yaitu dengan masalah trading kita. Dan kita akan memulai seperti biasa, kita akan memulai dengan harga emas, di mana emas hari ini bercokol di tertingginya dengan angka 4712.93, dan itu terjadi tepat pada pukul 11.36 menit, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 4667.91, dan itu terjadi pada pukul 11 siang dan sekarang berada di sekitaran 4699. Dan juga diketahui saya selalu memakai hitung-hitungannya dengan harga silver ataupun perak, di mana hari ini mencapai tertingginya yaitu dengan angka 88.44, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 86.26, dan sekarang berada di sekitaran 87.34. Dan di bawahnya juga ada US Oil, di mana harga minyak sudah ada penurunan sekitar 1% sampai 2% ya, yaitu di angka 95.7 ya, dibandingkan dengan harga kemarin berada di angka 98. Baik, dan kita akan mulai dengan trading kita. Kita akan memulainya, kita bisa melihat di halaman kanan, di mana ini adalah posisi terakhir saya yang telah diupload kemarin ya, yaitu masih ada sisa satu pembelian ataupun satu buy. Kemudian yang kedua yaitu dengan perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun normal untuk edisi 13 Mei 2026, di mana dia punya tingginya, saya mungkin ini salah tulis ya, itu di angka 4755 sampai dengan 65 ya di sini. Namun yang terjadi yaitu dengan angka 4710, sedangkan harga terendahnya saya memperhitungkannya dengan angka 4700 sampai dengan 4710. Itu jelas tidak terjadi disebabkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4669.8 ya, atau 0.75, dan ini bisa dikatakan ini tidak benar, disebabkan juga di sini juga setelah saya memberikan note ya, apabila pada pukul 19 itu harganya masih di bawah 4700, bisa dikatakan ini tidak berlaku dan hanya berlaku di atas 4700.
Lalu yang kedua ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 13 Mei 2026, di mana indikasi tingginya saya juga menyebut dengan angka 4780 sampai dengan 90 itu tidak terjadi, namun yang terjadi dengan angka 4710. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4695 sampai dengan 4705 itu pun tidak benar ya. Namun yang terjadi dengan angka 4669.8, dan ini juga sudah dikasih note apabila pukul 19 itu masih berada di 4700 ya, bisa dikatakan hitung-hitungan ini tidak tidak akurat ya. Kemudian kemarin pada pukul 13.14 saya memasukkan lagi untuk kedua kali pembeliannya untuk edisi kemarin 13 Mei ya. Dikarenakan ada hembusan angin bahwa itu negara India itu menaikkan tarif pajak untuk pembelian emas ya. Jadi disebabkan ada kejutan kemarin itu sempat ada new high, makanya saya melakukannya dengan pembelian. Kemudian pada pukul 19.35 setelah adanya producer price index sudah keluar, saya melakukan aksi lagi pembelian buyingnya di angka 4685 ya. Dan ini masih saya hold sampai sekarang. Dan kemudian ini kita bisa melihat pada pukul 7.19 ini ada garisnya di sini. Itu dia punya harganya masih sekitaran 4698 ya. Itu bisa dilihat. Kemudian dia turun setelah adanya PPI ini data, dan kemudian naik kembali dan kemudian turun dan naik kembali ya. Dan sepertinya agak susah untuk turun, dan itu sudah dipandang ataupun sudah dilihat antisipasi oleh kita juga ya, dimana sudah bisa dipastikan apabila harga minyak dunia naik itu ya sudah bisa dipastikan bahwa inflasi negara pun akan naik juga, dan berikut juga harga emas. Berikutnya ini adalah perkiraannya di mana harga emas itu turun ya, diperkirakan akan adanya prihatin dengan inflasi, dan untuk pemotongan suku bunga itu agak berat ya. Itu yang dipertaruhkan oleh para investor maupun para traders. Berikut rangkumannya yaitu bahwa PPI kemarin itu naik dengan angka yang tertinggi selama 4 tahunan di bulan April ini kemarin, lalu disusul dengan India punya emas ya, di mana ada kenaikan tarif sebesar 15% ya untuk import mereka. Jadi mau tidak mau kalau tarifnya naik itu harga jual juga akan naik juga. Kemudian harga platinum juga tertinggi sejak Maret 12 ya. Dan ini ulasannya seperti biasa itu bahwa Presiden Amerika telah menuju ke China untuk ketemu dengan kepala negara, dan ini masalah PPI ini juga mengganggu juga waktu pemotongan suku bunga ya. Jadi harusnya sudah sekarang diakibatkan oleh tingginya harga minyak dunia menyebabkan agak kesulitan untuk pemotongan suku bunga, dan sudah diperkirakan akan terjadi inflasi, dan kita masih belum mengetahui. Dan seperti kita ketahui apabila ada terjadi inflasi itu tidak akan langsung, namun secara perlahan-perlahan ya. Dan kita juga masih menunggu bagaimana perundingannya dengan China oleh Presiden Amerika di China ya, yang dimaksud ya, dimana apa hasilnya
kita masih belum mengetahui, dan jelas itu biasa diketahui pada hari Sabtu ya, dan di mana market telah menutupi atau telah tutup ya. Dan ini juga bahwa Bank Sentral juga telah menurunkan dia punya range-nya dari 3,75 menjadi 3,5, dia punya suku bunganya, ini bisa dilihat ya. Itu kata pengamat dari CME Group ya. Dan ini Trump juga kunjungannya di sana diperkirakan akan mencari jalan bagaimana cara menekan Iran, dan ini juga masih belum kita ketahui dengan pasti. Dan yang sudah pasti, India telah menaikkan tarif import untuk emas ya sebesar 15 dari 6% ya. Jadi dari 6% menjadi 15%. Dan juga kita ketahui bahwa India itu merupakan importer terbesar, lumayan cukup besar di dunia ini ya. Kalau tidak salah nomor 2 ya, selain dari China juga ya. Dan itu akan membuat kita prihatin dari segi emas sudah naik, apalagi bahan pokok maupun inflasi. Dan data-data yang akan dirilis Amerika yaitu retail sale ya, dan itu saya rasa kurang begitu menggigit juga ya. Dan ada yang perlu diperhatikan yaitu masalah ekspor import ya. Dan ini bisa dikatakan stabil, tidak ada perubahan ya yang signifikan. Dan ada lagi yang kita perlu cermati yaitu jobless claim ya. Itu juga mirip dengan bulan kemarin dan saya rasa juga tidak ada pengaruhnya. Dan yang terpenting ada satu hal yang mungkin kita terlupakan, yaitu bahwa nanti malam atau pukul 00 di mana Fed Governor Bowman akan mengadakan testimoni juga, dan kita belum mengetahui apa yang beliau akan utarakan, yaitu tepat pada pukul 00.00, jadi tengah malam. Selanjutnya dari signal sudah diarahkan untuk naik semua dari semalam ya, sampai pagi ini tepatnya pukul 12.01. Dan berikut angka-angka yang dirilis yaitu pada pukul 12.01 di mana resistannya menunjukkan 4726, lalu 4745 dan terakhir 4770. Sedangkan supportnya di angka 4668, lalu 4650 dan terakhir 4620. Dan ini semua diindikasikan sudah naik baik dari intraday, short term maupun medium term. Jadi sudah satu arah semua sepertinya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, dan saya rasa ini angka-angkanya mungkin ada sedikit berbeda. Di sini kita akan mungkin taruh di sini ya. Dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya sebanyak 2 kali untuk kita bahas esok hari. Oke, dan ini sudah dua kali. Dan sekarang jam telah menunjukkan pukul 13.59 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini tanggal 14 Mei 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan matahari yang cukup cerah. Dan kita akan memulainya sekarang. Ini salah, saya buka mesti yang ini. Dan kita akan memulai sekarang dengan range yang besar dulu untuk edisi 14 Mei 2026, di mana indikasi tingginya atau hitung-hitungannya yaitu dengan angka 4785 sampai dengan 95 untuk tingginya, sedangkan untuk terendahnya yaitu dengan angka
4680 sampai dengan 85, bisa dikatakan harga low-nya ataupun turunnya itu terbatas ya, limited. Lalu yang kedua, seperti biasa kita akan memulai range yang kecil ataupun normal untuk edisi hari ini 14 Mei 2026, di mana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 47, 45 sampai dengan 58. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4690 sampai dengan 4700. Dan perlu diingat apabila pukul 19 ya, itu harganya bisa di angka 4720, itu bisa dikatakan signal ataupun indikatornya sudah naik semua ya, dan itu sudah bisa dipastikan secara matematis, itu dipastikan itu angkanya akan naik. Dan sekali lagi, angka-angka ini hanya berupa hitung-hitungan ataupun secara sistematis, bukan secara kepastian dan bisa menguntungkan. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentunya akan kembali esok hari, tepatnya pada hari Jumat 15 Mei 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.